Ya, selamat pagi teman-teman. Salam dari kota Jogja. Sekarang jam setengah 12 kurang 8 menit alias 11.22 hari Selasa. Ini adalah hari cuti terakhir kedua. Besok saya masih cuti, Kamis mulai masuk. Dan ini adalah ujung dari perjalanan super panjang mengelilingi Jawa, Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Ponorogo, Solo, Jogja. Nah, terakhir dari Jogja ini saya udah nggak ada agenda lagi. Jogja langsung ke Jakarta. Sekarang kita ada di Jalan Gejayan. Perjalanan kita lakukan lewat jalur selatan dari Jogja menuju Kebumen lewat Jalan Dendels, lalu naik Aji Barang, Cirebon, susur Pantura sampai nanti ke Jakarta. Dari Google Maps jaraknya sekitar 570 kilo lewat selatan dengan waktu tempuh 12 jam. Let's see ya teman-teman, kalau saya kuat lanjut Jakarta, kalau capek, hujan, bosan, ngantuk, berhentilah nanti di Cirebon. Hari ini tuh udah 10 hari lebih sejak saya berkelana keliling Jawa, dan paling berkesan nggak lain nggak bukan adalah setiap kali kunjungan ke kota Jogja. Ini saya di Jogja 3 hari 2 malam. Sebenarnya kemarin pas di Jogja tuh pengen ngevlog, ngerekam jalanan kota Jogja. Cuma berhubung ada teman dan saya pengen ngobrol asik, nggak pengen keganggu dengan aktivitas ngevlog, jadi saya nggak rekam. Nah teman-teman, ini jalan Solo kota Jogja. Ya, ini dulu zaman saya kuliah saya sering jajan di sini. Ada kue leker, beli kue pukis. Dulu ada toko kamera langganan sini namanya Toko Sentral. Nah ini kita lewatin lurus aja terus ya, Tugu, Jalan Godean, lalu Ring Road, atau kita bisa lewat Kadipiro sebenarnya, lewatin Malioboro, dan nanti lewat selepas Bandara Jogja kita langsung ke kiri lewatin Jalan Dendels. Semoga satu baterai kamera ini cukup sampai Jalan Dendels nanti. Dan di Jogja ini saya amazed banget ya, dalam setiap bulan kayaknya selalu ada tempat baru, dan yang paling menarik ternyata banyak banget kedai kopi di Jogja zaman sekarang ini, dan kedai kopinya rame walaupun mahasiswanya lagi pada dikit nih karena kondisi COVID. Beberapa dari mereka masih stay di rumah karena pembelajaran belum online. Ini dia ke kiri kita ke Lempuyangan, kanan Galeria Sagan, dan di depan kita ini Rumah Sakit Bethesda yang dulu disebut dengan Rumah Sakit Petronella. Oke, kita udah lewatin jembatan Gondolayu dan kita lewatin Tugu. Nah, teman-teman, satu hal yang kadang bikin emosi, tapi menarik ya. Ini fenomena di Jogja adalah kalau di Jakarta itu di lampu merah, lampunya belum hijau pun orang udah klakson tatet-tatet. Di Jogja tuh orang malah bahkan kadang nggak sadar kalau udah hijau. Slow banget sih di sini. Nah ini udah kali ketiga teman-teman saya tuh ke Jogja bawa motor. Pertama tuh Desember, kedua April, dan ketiga sekarang. Dan kalau dari Jogja selalu rutenya saya lebih suka lewat selatan, walaupun sebenarnya lebih jauh ya kalau lewat Kebumen dan lain-lain. Bisa lebih cepat kalau lewat Temanggung lalu keluar Pantura. Cuma rada malesin kalau langsung Pantura tuh, gersang. Jadi better lewat selatan deh, nggak apa-apa, lebih lama. Toh juga kita ini perjalanannya santai. Oke, sekarang Tugunya udah bagus. Dari dulu juga udah lumayan bagus sih. Nah, kita lewatin Pasar Keranggan. Kemarin hari Sabtu dan Minggu saya kesini benerin HP di belakangnya ya, sekaligus makan. Ada restoran TFP, kopi warung yang ada di lantai 2 pasar. Ini suasana Jogja teman-teman, lagi kelabu pun enak. Jogja tuh nyaman banget. Yang bikin gak nyaman adalah UMR Jogja kecil sekali teman-teman. Saya kalau UMR Jogja itu nggak kecil-kecil banget ya. Habis lulus kuliah ya saya nggak akan ke Jakarta, saya nyari di Jogja. Kotanya enak, komplit, segala ada. Gunung ada, laut ada, mau yang tradisional, yang modern ada, apapun ada di sini. Cuma ya itu, karena UMR-nya mengerikan ya. Bisa saya hidup ya kan, tapi nggak nabung, nggak kawin-kawin kalau kerja di sini. Jadi ya udah akhirnya pindah Jakarta. Tapi ya bersyukurnya walau kerja Jakarta masih ada kesempatan, selalu diberikan kesempatan untuk main ke Jogja, untuk pulang. Saya masih bisa pulang ke kosan karena mbak kosnya baik banget.
tetap ada ikatan seolah-olah keluarga. Juga masih banyak teman-teman di sini yang sangat welcome tiap kali saya datang. Jadi ini udah masuk 5 tahun lebih ninggalin Jogja, tapi tetap hangat suasananya. Kita masuk di Ring Road. Kalau lurus itu ke, aduh aku lupa ya daerahnya, Demak Ijo. Nah ini Ring Road Demak Ijo. Kalau lurus tuh ke Godean, lalu tembusnya ke Kalibawang, Samigaluh juga bisa. Kalau ke kiri, ini kita masuk Ring Road Barat. Ini nanti kita mengarah ke Jalan Wates, langsung ke Kulon Progo. Jalan Godean tadi padat banget teman-teman, karena di sana banyak pemukiman, dan Jalan Godean itu terkenalnya kalau berangkat pagi silau kerja, kalau pulang ya silau, karena memang posisinya di barat. Nah, Ring Road Jogja ini uniknya adalah Jalan Ring Road itu mengitari 4 penjuru ya, utara, selatan, barat, timur. Jadi kalau main di kota Jogja, kemanapun Anda pergi pasti akan ketemunya dengan Ring Road. Ring Road ini kalau di kanan ini untuk jalur cepat untuk mobil, nah di kiri untuk motor. Kalau Ring Road Barat sih nggak terlalu ramai. Yang ramai itu Ring Road Utara teman-teman. Makanya di Ring Road Utara sekarang sudah dibangun underpass Kentungan sama flyover Jombor. Ya, ini Jalan Wates teman-teman, dan kita meninggalkan Kabupaten Bantul menuju Kabupaten Kulon Progo, ditandai dengan ini dia, Jembatan Kali Progo. Nah ini udah ada tugu penanda kita tiba di Kabupaten Kulon Progo, atau bahasa gaulnya West Pro. Kita masuk ke Kecamatan Sentolo. Kulon Progo ini tempat saya KKN dulu KKN saya di Menoreh di Samigaluh. Jadi nganan nanti itu ada pertigaan kali apa, aku lupa Dokso atau apa namanya, kanan. Nah terus lurus terus naik ke bukit-bukit. Nah setelah dari Kulon Progo kita akan melewati pemandangan yang begini, banyak sawahnya. Dan yang menyenangkan dari Jalan Wates adalah jalannya lebar, terus kendaraannya nggak terlalu padat dan adem suasananya teman-teman. Nanti di kiri jalan kita juga bakal nemuin bandara baru, Bandara YIA. Ya, Jalan Wates ini agak jadi padat kalau ada truk di depannya, karena dia tidak selebar Pantura. Kalau Pantura atau Jalan Jogja Solo itu kan 2 jalur ya, jadi kita kendaraan-kendaraan lain bisa ngambil dari kiri atau dari kanan. Tapi karena ini cuma 1,5 jalur, which is jalur kirinya itu hanya untuk kendaraan kecil seperti motor. Nah kalau ada truk lambat gini, mobil-mobil agak susah buat nyelip. Kalau motong kanan ini sebenarnya marka nggak putus ya, nggak boleh ditembus. Tapi apa daya. Nah, sekarang jam 12:04. Entah nih akan nyampe Jakarta jam berapa ya. Kalau lanjut ya subuh mungkin saya baru nyampe. Nah, lampu merah, hati-hati. Beri isyarat kalau kita mau berhenti. Takutnya dari belakang orangnya meleng. Ini jaraknya sudah 27 kilo dari Gejayan. Lumayan jauh ya kalau kita mau terbang ke bandara baru, makanya better naik kereta bandara aja dari stasiun Tugu guys. Nah di kiri kita ladang jagung, di kanan kita sawah, lalu di depan kita dan di samping kanan itu ada perbukitan Menoreh. Nah Menorehnya agak kurang kelihatan dari sini. Karena sepanjang Jalan Wates ini jalannya mulus, walaupun patut diwaspadai ada beberapa lubang ya. Tapi lubangnya udah ditandain sama lingkaran putih. Ya agak menolong walaupun nggak menolong banget. Paling menolong ya ditambah lubangnya. Gitu. Tapi seenggaknya bisa membuat kita lebih peka dalam menghindar. Ini speed saya pacu di 70-an aja. Saya ambil di jalur kiri. Nggak pengen terlalu ngebut. Nanti rada ngebutnya pas di jalan Dendels aja ya teman-teman. Kalau lurus, ini kita bisa ke Kali Biru.
Kali Biru itu objek wisata yang terkenal. Kita naik ke atas bukit terus bisa berfoto di atas pohon gitu ya, dengan pemandangannya Waduk Sermo di belakangnya. Itu di depan kita ada bis Damri, shuttle dari kota ke bandara. Jam 12.27 kita udah mendekati Bandara Jogja International Airport. Ini bandara baru teman-teman untuk menggantikan Bandara Adi Sucipto yang udah terlalu penuh. Tapi Bandara Adi Sucipto masih operasi untuk pesawat-pesawat kecil ya. Kalau naik pesawat ATR itu yang terbang dari Halim bisa turun di Adi Sucipto. Nah ini Yogyakarta International Airport. Ini lokasinya persis di pinggir laut selatan. Saya belum pernah mendarat di sini. Sepertinya bagus. YIA. Nah, teman-teman, ini kita udah sampai di Temon, Gelagah. Kita belok kiri untuk masuk ke Jalan Dendels. Kalau lurus itu masuk jalan nasional biasa, lewatin kota Kutoarjo, Kebumen. Nah, kita lewat sini, memang nggak ada pelangnya ya. Kalau mau pakai GPS, GPS ngarahin. Tapi kalau memang nggak pakai GPS, ingat pokoknya sesudah Bandara YIA ada SPBU Temon, belok kiri. Nah, dari sini kita akan menyusuri jalur selatan Jawa yang diberi nama Jalan Dendels. Lokasinya persis banget di pinggir laut selatan, Samudra Hindia. Ini motong teman-teman, lumayan motongnya, nggak apa ya, karena jalannya lurus, kosong pula. Nanti kita keluar akan di Karanganyar lewat Petanahan, Karanganyar Kebumen. Oke, ya, hati-hati. Ini Pantai Congot, area Pantai Congot teman-teman. Kalau malam lewat sini rada serem ya, karena gelap. Tapi kalau masih siang yo aman-aman aja. Ya, ini dia Jalan Lintas Selatan. Anginnya kenceng banget teman-teman. Nah, lurus kayak begini nih. Tuh, nggak ada belokan, nggak ada tikungan. Cuma ini masih ada banyak desa. Jadi hati-hati karena takut ada kendaraan nyelonong. Ini kecepatan 80 dan anginnya sudah begini. Aduh. Nanti semakin ke barat, jalanannya akan menyempit menjadi satu jalur aja. Ya, ini kecepatan 95, 94. Kita coba naik ke 100 ya teman-teman. Ya, 100 km per jam.
kita sekarang jam 12.37. Jalan Dendelsnya sudah menjadi satu jalur, teman-teman. Tadi masih dua. Kita masuk kecamatan, ini kecamatan atau desa ya, aku lupa. Purworejo, tepatnya di Kabupaten Purworejo. Nah, Jalan Dendelsnya ini membentang di Kabupaten Purworejo sampai nanti masuk Kabupaten Kebumen. Kalau kita lurusin sebenarnya bisa tembus ke Karangbolong. Cuma biasanya kalau kendaraan-kendaraan yang mau ke arah Jakarta atau ke Bandung itu lewat Jalan Dendelsnya cuma sampai di Petanahan. Dari Petanahan balik ke Jalan Nasional. Karena aku kurang tahu treknya ya kalau yang ke arah Karangbolong. Tapi dulu sempat nyasar tahun 2015 dan jalannya nggak bagus-bagus amat, teman-teman, karena agak berbukit-bukit, nanti lewatin Menganti. Nah, seperti ini lurus terus. Kalau lagi hujan badai kayaknya rada serem di sini. Lalu kalau malam juga pastinya gelap ya. Tapi nyaman banget lewat jalan sini, enak karena jalannya mulus, teman-teman. Ya sekali ada lubang kayak gini, cukup harus waspada. Bensin sekarang sih udah ada beberapa pom bensin di sini ya, jadi nggak perlu khawatir kalau memang habis bensin. Tapi baiknya memang kalau mau lewatin sini ya bensinnya diisi dulu. Terkhusus buat motor-motor yang tangkinya kecil. Oh, ada pom bensin nanti di kanan. Nah, ada pom bensin di kanan, SPBU Dendels. Oh, ada mobil. Yuk, kita mau susul truknya kosong. Ambil. Susul, oke. Anginnya. Ya, kita mau susul lagi. Si bapak juga kita susul. Biasanya truk yang lewat sini kebanyakan truk-truk pasir ya, karena mereka ngangkutin pasir-pasir dari sungai. Hati-hati, banyak jalan gelombang, jalan bolong di kiri. ...90 km per jam. Kalau ke kiri itu kita ke Pantai Jetis. Nah, kalau ke kanan ke Kota Kutoarjo. Kita lurus, teman-teman. Masih lurus. Masih berapa nih? Gombong masih 80-an kilo dari sini. Oke. Ijo. Lanjut. Ini was-was hujan apa enggak ya? Semoga enggak hujan Di kiri kita tuh udah laut. Cuma ini nggak langsung pinggir laut banget, ada jarak sekitar 2-3 kilo. Jadi kalau mau lihat lautnya kita harus masuk dulu. Saya pernah coba ke Pantai Jetis, cuma pantainya nggak terlalu bagus sih. Pantai yang ini ya, Jetis yang di sini. Ada banyak nama Jetis, teman-teman. Ini Pantai Jetis di sini. Di Cilacap dekat Pantai Widara Payung situ juga ada namanya Pantai Jetis. Lurus membentang jalanannya. Ini daerah apa ya? Apakah sudah masuk Munggang Sari?
ini Kertojayan, Gerabak. Teman-teman, ini kita sudah di Jalan Dendels, berhenti dulu. 12.57, perjalanan masih jauh, Gombong masih sekitar 60 kiloan. Nah, teman-teman, di sini kalau jalannya lurus ya, jadi kecepatan 60 itu 70 deh nih. 70 itu berasa pelan karena lurus dan yang lain pada ngebut-ngebut. Beda banget sama kalau kecepatan 60 kita di jalan raya padat ya, kayak di Daan Mogot gitu, itu rasanya udah ngebut banget. Tuh, tapi kalau di jalan kayak gini ya 60, 70 itu berasa pelan, sehingga secara nggak sadar itu memacu kita untuk tarik gas lebih dalam ya, memacu kecepatan sampai di atas 90 sampai 100. Oke, kita tadi sebenarnya udah nyelip truk-truk ini, cuma karena saya banyak berhenti, jadi alhasil kena mereka, kesusul lagi sama mereka. Nah, teman-teman, di depan ada Indomaret. Nah, beruntungnya di zaman sekarang ini Indomaret, Alfamart ini udah merambah kemana-mana, jadi bisa berhenti. Nah, saya biasa berhenti di Indomaret, Alfamart sini karena sekalian numpang pipis. WC-nya bersih. Kalau bensin sih masih full, jadi saya nggak niatan untuk isi bensin deh. Nanti aja isinya. Ini kayaknya dengan bensin segini masih saya bisa isi di Cirebon nanti. Indomaret, ada Indomaret sini tuh, orang-orang pada istirahat. Juga ada Alfamart. Nah, saya mampir di Alfamart aja deh. Jeng jeng. Nah, beli tolak angin. Lewat jalur selatan, saya selalu berhenti di Alfamart ini karena komplit, kalian numpang pipis dan bisa istirahat, tempatnya enak. Jam 13.26 saya sudah selesai istirahat di Alfamart Desa Ukirsari, Purworejo ya, Gerabak, Kecamatan Gerabak. Kita lanjut terus, teman-teman. Nah, ini dia lewatin jembatan, aku nggak tahu nama kalinya apa sih. Ini kalinya udah muara sungai. Nah, teman-teman, jalan Dendels sendiri, kita biasanya kalau ngomong Dendels ya, itu teringatnya adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang melakukan yang memerintahkan pembangunan jalan raya pos ya, alias jalan raya yang membentang dari Anyer sampai Panarukan. Nah, Dendels di jalur selatan ini beda, bukan Dendels yang membuat jalan raya pos ya, tetapi adalah dia mengacu pada nama seorang asisten presiden di Ambal, namanya sama-sama Dendels. Ambalnya daerah sini ya, gitu. Lalu setelah itu, dan sebenarnya jalur ini tuh jalur tua, jadi dulunya sudah ada sebagai jalur tempat pengiriman upeti kepada raja-raja. Nah, baru setelah 1825-an, ketika Perang Jawa meletus, jalur ini dipakai sebagai jalur gerilya bagi Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Nah, teman-teman, kita ngikutin Dendelsnya ini. Kalau ke kanan tadi ada simpang, itu masuknya ke Kebumen Kota. Nah, kita terus melewati jalur ini yang lurus membentang sampai ke Petanahan. Nah, jalan lurus begini itu tuh, lihat tuh, di spion
kosong. Belakang kita juga, aduh ini lubangnya gede. Lurus gini itu tergoda pasti kita untuk ngebut ya. Ya ngebut nggak masalah selama kita tetap waspada dan tahu sikon ya teman-teman ya. Ngebut beda dengan kebut-kebutan. Lalu yang kedua, jangan ngantuk kalau lewat sini karena jalanannya lurus polosan, mungkin bawaannya jadi ngantuk ya. Kalau sendiri ngelamun aja, bayangin yang bagus-bagus yang bikin semangat biar kita nggak ngantuk. Dan apa ya? Yang agak repot mungkin kalau lewat sini tuh amit-amit ya. Kalau kita pecah ban gitu. Kalau bannya tubles mungkin masih aman ya karena nggak langsung pecah seketika gitu. Nah, tapi waktu di Surabaya kemarin ya saya kena insiden teman-teman, kena ranjau, kena plat besi. Jadi bannya langsung meletus dan ditambal 2 kali pakai metode tip top pun tetap bocor. Jadi beberapa hari lalu waktu saya di Solo akhirnya saya ganti dari ban standar ke ban Aspira Premium ya, mau nggak mau keluar uang lagi 638.000 demi keselamatan lah ya. Ya udah, aduh ini lubangnya gede-gede, ini kudu waspada teman-teman kalau malam apalagi lewat sini. Cuma kalau naik motor malam-malam agak kurang disarankan lewat jalur ini. Lebih baik kalau memang malam lewat jalan nasional biasa aja yang lewatin kota Kebumen, lalu lewatin kota Kutoarjo ya, karena walaupun lebih memutar, jalannya lebih berliku, tapi secara keamanan lebih safe lah daripada lewat sini yang terlalu sepi. Aduh enak banget nih motoran sini. Ini tadi saya cek di HP sih suhunya sekitar 28 derajat ya, mendung-mendung begini. Ini cuaca yang paling menyenangkan buat touring karena panas enggak, hujan enggak. Kalau panas keringetan, kalau hujan kita ribet pakai jas hujannya. Ini yang kecepatan saya nggak lebih dari 80, cuma di 70-an. Agak malas mau nyalip mobil box depan. Nah ini kita udah lewatin Ambal teman-teman. Nah ini suasananya lurus doang. Oke, tadi mobil boxnya saya coba selip. Nah sekarang ada di kecepatan 87 km per jam. Kayak gini pemandangannya luas, menghampar, gak ada macet. Cuma agak hati-hati kalau ada simpang begini teman-teman. Ada rest area kalau mau istirahat, rest area Haji Tino. Nah ini lumayan terkenal sate Ambal. Saya sendiri belum pernah coba sih. Wih, ada wedus nyebrang. Kertojayan.
jalur ini sih sekarang udah lumayan rame, nggak terlalu sepi. Jam 2:03 sudah sampai di Petanahan. Nah, tadi dari Petanahan kita naik ke utara, teman-teman. Kita sekarang menuju ke Kecamatan Karanganyar, Kebumen. Oh, Pak, tengah banget Oke, kita udah lewat Petanahan. Ini ada arah panah Jakarta, masih 483 kilo. Ya, masih lumayan. Kita sekarang masuk jalan nasional, teman-teman, menuju ke area Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Oke, ini dia jalan nasional. Ya, kalau di utara ada Pantura yang 2 jalur. Pantai selatan ini, jalur selatan relatif lebih kecil, cuma 1 jalur. Jadi kalau mau ini apa kenceng ya harus nyelip-nyelip. Wah, jalannya jam 2:17 sekarang ya. Kita udah mau masuki daerah Karanganyar. Tadi berangkat dari Jogja jam 11, berarti hampir 3 jam nyampe di sini. Nah, ini dia keretanya lewat jam 2:22. Nggak tahu kereta apa ya. Oh, kereta Taksaka dari Jakarta tujuan Jogja. Ini dia kota Karanganyar. Kotanya seuprit, segaris doang. Segaris doang. Nanti habis Karanganyar kita masuk kota Gombong, kota kecamatan. Ya, kita nyampe di Gombong jam 2:30. Aduh, ini truknya susah sekali mau disalip. Nih, kendaraan dari sana padat. Yuk. Nah, ini kalau jalur selatan kayak gitu, teman-teman, harus nyalip-nyalip terus. Makanya itu yang membuat perjalanan lewat selatan lebih lama daripada lewat utara. Nih udah jam 2:30. Saya bingung mau berhenti di mana ya buat makan ya. Aduh, ini 2:30, saya berhenti dulu di Rocket Chicken Gombong. Oke, kita udah kelar makan.
Kasih ya mas. Nah, saya udah kelar makan dari Rocket Chicken, 12.500 aja tadi. Sekalian istirahat, ngecas baterai. Apalagi ya? Nah, terus satu hal yang menyenangkan dari daerah Jawa Tengah adalah kita parkir baru 2.000 kayak tadi ya. Terus tukang parkirnya itu, mas-mas parkirnya tuh sangat menolong. Dia di motornya ditarikin, apa joknya ditutupin kardus biar nggak panas dan diseberangin. Di Jakarta agak susah tuh dapet yang kayak gitu tukang parkirnya. Kemarin di Surabaya juga kayak gitu, surem, bayar 3.000, boro-boro motor sebelah di apa ditolong untuk dibeliin, kagak, narik sendiri. Aduh, surem memang. Kalau untuk urusan perparkiran Jawa Tengah lah the best lah. Jogja, Solo, ini juga daerah Gombong oke nih. Oke teman-teman, ini dia kota Gombong, jam 3:03. Jam 3 baru nyampe Gombong, jam berapa nyampe Jakarta? Saya juga nggak tahu. Ini dia, seperti ini kotanya. Cuk, mirip kayak Karanganyar, cuma segaris, tapi Gombong lebih gede dikit lah teman-teman. Dulu saya sering kesini waktu zaman kuliah, main, ada teman soalnya dulu di Gombong. Nah, pernah juga saya kesini nih, ada Benteng Van der Wijk ya, lalu ada Waduk Sempor. Juga dulu ada kakak kelas rumahnya di Gombong, tapi dia udah pindah Jakarta. Oke, semoga nggak hujan. Jam 3. Kalau ke Bandung, ya bisa sih kalau mau lewat Bandung ya. Cuma kalau lewat Bandung paling jam 9-an nyampe nya. Tapi jangan deh kalau lewat Bandung. Kalau lewat Bandung saya agak malas dari Bandung Jakartanya teman-teman. Kalau subuh-subuh lewat Serpong, Gunung Sindur kayaknya enggak deh. Better lewat Pantura aja. Lewat Cirebon. Jam 3.17 sampai di Kabupaten Banyumas. Oke, jam 3.30 kita udah tiba di Sumpil teman-teman. Dan ini dia di sebelah kanan itu perbukitan. Apa ya nama perbukitannya? Saya kurang tahu. Apa Pegunungan Sewu ya? Pemandangannya indah banget. Dan inilah kondisi jalur selatan. Dibilang padat banget enggak, dibilang sepi banget juga enggak. Ya ini normalnya seperti ini. Ini mengingatkan saya akan perjalanan dulu 2014. Saya mudik Jogja Bandung naik Jupiter Amex. Waktu itu tuh H-5 Lebaran. Saya berangkat jam 3:30 sore dari Babarsari Jogja. Baru nyampe Bandung besoknya lagi jam 7:30. Dulu masih kuat banget badannya. Sekarang ya gitulah. Semoga ini juga kuat sampai Jakarta. Pengennya sih non-stop, tapi let's see dah. Oke, soalnya kalau nggak non-stop, misalkan besok pagi baru lanjut lagi, saya tuh agak males kalau masuk Jakartanya udah rada siang karena panas, macet. Pengennya tes sekalian capek, blok nyampe gitu ya. Mandi, istirahat deh. Dah, gitu. Nah, dari tadi ini tandeman kita truk-truk yang segede gaban begini, teman-teman. Ini, aduh, kok sen kanannya malah diwarnai merah, nggak kuning. Nah, mau masuk, tapi banyak motor. 3, 2, 1, oke yuk. Padat banget. Nah teman-teman, gak cuma di Pantura, ternyata di jalur selatan juga banyak proyekan. Walaupun proyeknya lebih pendek-pendek, cuma pengaspalan jalan, tapi ya lumayan sih ini. Lumayan bikin padat. Ini nggak sampai ditutup, tadi sih sampai tutup satu jalur. Oke, Pasar Kemeranjen. Kalau ke kanan ini bisa alternatif ke Purwokerto lewat Purbalingga. Tapi enggak, kita nggak lewat situ, kita lurus aja lewat Wangon, lalu ke Aji Barang.
Wah, di kanan ada bis legendaris teman-teman, bis Prayogo, Jogja Solo. Biasanya bis-bis trayek Cilacap, Purwokerto yang ke Jogja dan Solo itu sudah ramainya sama bis efisiensi. Jadi nemu bis-bis jadul kayak Raharja, Prayogo itu sesuatu yang langka di jalur ini sekarang. Nah, ini nih ngawur nih truknya. Ayo. Tapi itu udah biasa teman-teman ya, kalau di apa jalur luar kota yang memang cuma satu lajur kiri kanannya kayak gini ya wes. Biasa memang banyak kendaraan-kendaraan kayak truk, bus kalau nyelip ya gitu. Kita mau motor suka nggak diperhitungkan, kerdio. Oke, jam 3.51 kita sampai di kawasan Kecamatan Sampang. Ini udah di Kabupaten Cilacap teman-teman. Nah, Sampang ini percabangan. Kalau lurus itu kita ke Cilacap kota lewat Kesugihan. Nah, kalau ke kanan kita ambil arah ke Wangon. Lewatin arah Jakarta atau Bandung, ambilnya ke kanan. Kita mau ambil kanan, ambil arah ke Wangon. Jalan Raya Sampang ini Sampang masuknya Cilacap tadi, cuma karena kita naik ke atas lagi, ini masuknya Banyumas lagi teman-teman, ke Basen. Ya, ini nanti masuk di aku tuh agak lupa. Abis ini tuh Wangon duluan atau Jatilawang duluan ya. Ini cor-corannya enak, mulus. Banget ini Sungai Serayu, di tepian Sungai Serayu ada lagunya. Wah, mantap banget nih, debit airnya lagi tinggi. Ada truk lagi harus disusul. Nggak tahu nih udah berapa puluh truk tadi ya yang kita susul, sudah tak terhitung. Nah, ini kita sudah nyampe Sampang. Ini tuh kita bisa ambil yang kanan teman-teman, tapi ambil Wangon dulu deh. Itu motong sebenarnya langsung ke arah Aji Barang, tapi biar afdol kita mampir dulu, mampir ke kota Wangon. Oke, kita sudah sampai di Wangon jam 4:12. Kalau ke kiri ke Cilacap Bandung, lurus ke Aji Barang Tegal. Nah, saya sengaja lewat Wangon, gak lewat tadi karena nggak mau masuk kota Purwokerto. Jadi kalau dari sini lurus itu langsung masuknya ke arah Aji Barang. Nah, di sini kita berpisah dengan jalur selatan. Kalau kiri ke Bandung, kita lurus, ini memasuki Aji Barang, masuk ke lintas tengah, lewat Perupuk, nanti ke Tanggungan, sampai nanti kita keluar-keluar di Pejagan. Ini kali ketiga saya pernah lewat jalur ini, teman-teman. Berharap nanti daerah Ponggong, di daerah Songgom, perbaikan jalannya sudah rampung ya. Karena terakhir waktu April lewat sini di Songgom itu lagi ada cor-coran dan lumayan macet. Kalau ke kiri ini ke kota Wangon, ini kita lurus nembus ke Aji Barang, rumahnya. Dan oke. Puas-puasin nih menghirup angin seger udara desa. Di Kalideres nggak ada udara kayak gini. Situ.
Ya, ini dia ciri khas jalur tengah. Menanjak-nanjak dan banyak truk. Yuk, kita selip yuk. Rencana saya tuh pengen berhenti dekat sini tuh ada spot bagus teman-teman. Spotnya teh berupa apa itu kayak pinggir laut, pinggir kali. Nah, hutan jati. Nah, ini dia. Aku mau belok. Sebenarnya cukup berbahaya. Nah, teman-teman kita udah masuk daerah mana tadi ya, Aji Barang ya. Nah, mas-mas di depannya yang naik Honda Beat itu namanya Mas Woko. Jadi tadi saya berhenti di pom bensin, terus pipis, duduk-duduk. Nah, ada Mas Woko nih, dia juga berhenti. Nah, ngobrol-ngobrol singkat, ternyata Mas Woko mau ke Bekasi Timur dari Petanahan, Kebumen. Terus ngobrol-ngobrol, dia bilang, ayo mau bareng nggak? Nah, pas deh ada teman barengan. Ini nih enaknya teman-teman kalau kita touring ya di keluar kota, solo-solo touringers nih menemukan teman nanti asiknya. Dan kalau ada teman lumayan, saya jadi nggak terlalu takut. Sebenarnya rada takut itu nanti pas lewatin ini teman-teman, Kerawang. Karena di Kerawang itu biasanya saya kalau dari timur saya nggak pernah lewatin Kerawang kota, selalu nyasar biasanya. Nyasarnya ujung-ujungnya malah ke Kerawang Barat. Saya mau naruh GPS di sini rada males gitu. Jadi biasanya kalau di Kerawang nanti lewatnya langsung lingkar Tanjung Pura. Cuma kalau di atas jam 12 malam buh lah ya. Tapi ya. Jadi demi keamanan sih kalau ada tandeman, ada teman lebih asik. Jalur tengah ini kayak begini teman-teman, lumayan padat karena ini peralihan ya antara truk-truk, kendaraan-kendaraan dari arah Kebumen, Gombong, Banyumas dan lain-lain yang memang mau ke arah utara, baik itu ke Cirebon, Bekasi, Jakarta sampai dengan ke Merak. Makanya jalur ini cukup padat dan ini cukup vital jalur ini. Dulu sebelum tol Trans Jawa nyambung, itu kebanyakan kendaraan-kendaraan yang ke arah Jogja itu keluarnya dari Pejagan terus ngikutin ke sini, ke jalur ini. Sekarang bis-bis yang lewat ini yang lewat jalur ini nggak terlalu banyak ya, walaupun jumlahnya masih lumayan sih. Ada Sinar Jaya, ada Rosalia, tim Jogja via Wonosobo itu lewat jalur jalur sini, tapi dia berhenti sampai Aji Barang lalu belok ke Purwokerto, atau Sinar Jaya jurusan Purworejo dan lain-lain, biasa mereka lewat sini. Ada juga Murni Jawa sih kalau nggak salah. Nah teman-teman, si Mas Wiko ini motornya Honda Beat 110 cc. Jadi tadi dia bilang pas ngajak barengan, dia bilang saya jangan ngebut-ngebut kalau di depan, soalnya nggak bisa ngimbangin gitu. Jadi akhirnya daripada
itu mending Mas Biko aja yang di depan, tinggal saya yang ngikutin. Kalau saya pasti bisa ngejar Honda Beat, tapi Honda Beatnya agak susah nih kalau ngejar saya. Oke, ini dia kota Aji Barang. Kita ke kiri, kita nggak lewatin kota, lewat lingkar Aji Barang. Jam 4.54 kita sampai di Pekuncen, Banyumas, dan perbukitan di depan seger banget, clear. Nah, ada pucuknya Selamat kelihatan, tapi kayaknya dari kamera nggak jelas sih. Tapi dari kamera semoga jelas ya perbukitan di depan ini. Wah, mantap banget. Udaranya dingin teman-teman sekarang. Ini saya udah pakai jaket Eiger ya yang windproof, ditambah rompi dari Respiro yang windproof. Gunanya apa? Tak lain tak bukan supaya untuk menangkal angin. Oke. Ya, kosong, gas. Asik kalau ada temennya, jadi nggak beneran sendiri gitu loh. Dan ya kalau amit-amit ada kenapa-napa, kalau ada temen bisa bantu. Ini cuaca musim hujan, sore-sore habis hujan enak banget ya Tuhan. Ini kalau cutinya panjang mah enak ya, tinggal di sini nginep gitu. Pekuncen. Saya tuh salut teman-teman sama orang yang mudik motoran antar kota pakai Honda Beat ya karena dulu waktu saya ke ujung kulon naik Honda Beat, aduh pantatnya sakit ya, karena memang saya dibonceng sih. Kalau ngebonceng memang lain cerita, tapi ya itu tenaganya, aduh kalau dipakai nyelip tuh rada menggemaskan ya. Padahal kalau kita nyelip di tanjakan kan memang harus sigap ya, satset gitu. Tapi kalau soal nyaman ya oke lah Honda Beat ya. Kalau nggak boncengan masih oke kayaknya ya. Kalau boncengan gede-gede tak baru tuh tenaganya drop. Asli seger banget. Wah, dari balik bukit-bukit itu ada air terjun kelihatan satu tuh. Mantap jiwa. Ini hal-hal kayak gini tuh agak beda kalau kita nikmatinya dari dalam mobil ya, karena dalam mobil biasanya kita pakai AC, anginnya tuh tidak langsung menerpa badan. Inilah teman-teman nikmatnya naik motor. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Gas. Oke, masuk. Ini bukan promosi ya, saya di perjalanan touring ini supaya stamina terjaga, yang pertama saya minum Antangin atau tolak angin, yang kedua saya minum Fatigon yang warna merah, Fatigon Spirit. Itu lumayan teman-teman, nolong karena memang ada kandungan kafeinnya 55 ml kalau nggak salah, dan vitamin B, jadi itu mengurangi pegal-pegal dan bikin kita bisa konsentrasi. Karena kalau perjalanan jauh ya memang kita harus konsen di jalannya, jangan ngantuk. Kalau ngantuk better berhenti. Demi apa? Demi keselamatan kita sendiri dan juga pengguna jalan lain. Mari selip. Kita susul. Nah, ini susah, tikungan, tak bisa kita menyusul. Yang harus dilakukan adalah sabar. Aduh, trik ayam. Saya nggak tega, ayam. Maaf ya ayam, saya susul. Ya, motor-motor pada menyusul. Apakah keburu? Nggak keburu. Tunggu dulu di sini. Nah, habis truk kuning nih, kita bisa ada kesempatan. Oke. Yuk, gas. Oke. Nah, salah satu keunggulan dari motor Gigi adalah ya gini teman-teman ya, saat lagi nanjak-nanjak itu tenaganya maksimal.
Kalau Matic nggak. Oke, jam berapa nih? Jam 5:01 kita sudah masuk di Kabupaten Brebes. Kalau nggak salah di bawah kita ini karena nih rel kereta nih teman-teman. Ngeng 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 ngeng, yau. Apakah benar? Iya, ini rel kereta lintas tengah. Kalau teman-teman ke Jogja, ya pasti keretanya lewat sini. Tuh sore-sore gini enaknya nih kalau di kota kecil tuh banyak jajanan tuh. Ada cilok lah, cireng, roti bakar, martabak, pisang molen, pizza, jus, batu mendoan. Aduh, Batagor nih, wangi. Ini kotanya gede loh teman-teman hitungannya. Dari tadi masih ramai begini. Ini jadi ingat kota-kota di daerah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cigombong, Cicurug, modelannya kayak gini. Cuma ini versi nggak macet gila. Kalau Cigombong, Cicurug itu mah udah nggak ada obat macetnya. Jam 6:18 kita udah berhenti, kita udah sampai di Perupuk Tegal. Tadi berhenti sekitar 15 menit, Mas Wiko sholat, saya ke toilet, lalu ganti baterai Betro ini. Dan tadi kita sempat cek BMKG, kata BMKG sih jam 7 daerah Cirebon hujan ringan, lalu jam 10 berawan doang. Ini tricky juga teman-teman karena langitnya gerimis kecil. Kalau pakai jas hujan, ya itu panas ya. Tapi kalau nggak pakai ya ini ribet apa? Kalau nggak pakai takutnya tiba-tiba gede. Tapi tadi kita mutusin nggak pakai dulu karena kalau dilihat dari kondisi langit sih sepertinya tidak hujan besar ya. Ya, hopefully begitu. Sudah gelap ternyata. Nanti kita akan berhenti lagi sekitar jam 8. Nggak tahu nih jam 8 udah nyampe mana. Semoga sih udah masuk Cirebon. Ini kondisinya gelap. Untung ada temennya, jadi pas lewat Songgom nggak serem-serem banget. Ya, gelap. Nah, teman-teman ini kita sedang di jalan larangan Songgom ya. Songgom ini arah kalau tadi yang ada flyover, kita ngambil arah Cirebon masuknya ke sini. Kalau ke kanan tadi ke arah Slawi. Nah, Songgom ini di kirinya sungai dan sampai nanti ke Pejagan kita akan nyusurin sungai ini. Sebenarnya ini bukan jalur nasional ya, ini jalan provinsi yang menghubungkan bis-bis kalau dari arah Jakarta yang mau masuk ke Purwokerto. Gitu. Dan ini kalau ke PWT dari Pejagan memang mau nggak mau lewatnya sini. April kemarin masih banyak yang dicor, sekarang ini udah mendingan sih. Dan jalannya kayak gini lah teman-teman, gelap. Saya pernah lewat sini beberapa kali. Kali pertama lewat sini adalah tahun 2014. Waktu itu Lebaran, saya coba motoran dari Jogja ke Bandung. Cuma so ide banget, nggak lewat selatan. Dari Wangon tadi saya malah naik ke utara, lewat Cirebon, pengen tahu Pantura waktu itu. Dan nah seperti ini suasana jalanannya, gelap. Di kirinya kali, kanannya sawah. Ya kalau sendirian sih lumayan serem juga sih. Tuh, di spion nggak kelihatan apa-apa. Nah, seperti Pantura, ternyata di Songgom ini juga ada perbaikan jalan, teman-teman. Satu jalur ditutup. Nah, ini dicor. Terakhir saya lewat sini waktu April sih ini belum dicor, belum ada perbaikan ya. Baru sekarang. Kadang saya bertanya-tanya kenapa pengecorannya tuh ngambilnya akhir tahun saat musim hujan.
bukannya lebih ribet ya bikin proyek ini saat musim hujan. Tapi entahlah, mungkin ada kebijakan khusus ya, atau memang ada teknik yang saya nggak tahu sebagai orang awam. Yang penting jalannya bisa bagus dan awet, mengingat ini jalur vital. Mengikuti jejak Mas Wiko, lewatin jalan samping sini supaya bisa nyelip ini si truk ini. Ya, oke. Mantap. Ya, kembali gelap teman-teman. Jangan ngebut-ngebut di sini. Lihat tuh jalanannya, jeng, banyak jackpot ya. Bisa bahaya, amit-amit bisa jatuh atau merusak ini ban, merusak bearing. Oh, di kanan kita ada kereta api. Nggak tahu kereta apa itu. Tuh, kelihatan nggak nih dari kamera? Enak banget ya keretanya melesatnya. Sus. Au. Persalip-salipan menjadi susah. Ayo jackpot kan, ayah. Teman-teman, jalur Songgom ini panjang dan gelap banget, lihat nih. Realnya aja gelap sih. Jadi di kamera pun kelihatannya jauh lebih gelap. Saya sih masih mending nih lampu LED-nya terang. Nah, beatnya si Mas Wiko ini rada remang-remang. Nggak kebayang kalau tadi dia sendirian. Gelap. Sih, nah kayak begini nih kondisi gelapnya jalanan. Di kiri kita kebun dan irigasi, di kanan kita juga kebun, ladang. Ada rambu-rambu, hati-hati, mobil rawan nyemplung ke dalam kali. Ini speednya cuma 50 km per jam teman-teman. Kita memang sengaja santai ya, demi kenyamanan juga. Jam 7:05 kita sudah tiba di kota Ketanggungan. Ketanggungan. Nah, Ketanggungan ini ada kisah kelam. Dulu tahunnya saya lupa, terjadi tabrakan antara kereta api Gaya Baru Malang Selatan dengan Empu Jaya. Itu akibatnya kenapa ya? Aku lupa. Itu gara-gara dulu memang jalur relnya masih rel tunggal dan ada kesalahan sistem, sehingga akhirnya terjadi tabrakan dan ya lumayan banyak sih yang meninggalnya. Oke, habis Ketanggungan kita akan masuk Pejagan, lalu kita kembali lagi ke jalur Pantura utama. Jam 7:25 kita udah masuk daerah mana nih ya? Tanjung, pertigaan Tanjung teman-teman. Nah, kita udah kembali pada jalur yang utama, pada Pantura. Sebentar lagi kita masuk perbatasan Cirebon. Ini saya mau nyari pom bensin, mau pipis. Teman-teman, lewat Pantura malam gini memang lebih ribet ya. Ribetnya karena nggak bisa kelihatan lubang-lubangnya di mana. Tapi poin positifnya adalah adem, nggak kepanasan. Kalau lewat sini siang bolong itu berasa di sauna badannya. Tapi bersyukurlah ini malamnya cerah, jadi enak, nggak ribet, nggak pakai jas hujan. Yuk, selap-selip truk, ambil kanan. Oke, yuk ambil kiri, masuk. Oke, dapat. Nah, truk lagi guys. Truk. Iya.
Ini masih mending sih, ada lampu jalan, ada penerangannya jadi enak. Dan dari lawan arah nggak terlalu padat, jadi nggak sih, wow ayo gelombang. Oke, sekarang jam 7.49. Kami habis istirahat di Hotel Merah Putih alias pom bensin, teman-teman. Habis buang air kecil, lalu rehat, cek HP, makan sukro, minum air. Dan Jakarta masih jauh. Pom bensin ini sahabat sejati bagi para touringers. Kenapa? Karena hemat murah meriah kalau kita mau istirahat di pom bensin. Daripada kita nyewa hotel, ya mending kita istirahat di pom bensin. Ya, ini cukup kacau perjalanannya nih. Oh, itu lampu merahnya. Oh, kita udah meninggalkan Jawa Tengah, teman-teman. Ini sudah Jawa Barat. Bye-bye. Bye-bye, Jateng. Sekitar berapa ya? 260 kilo apa 300 kilo lah ke mana? Ke Jakarta. Ini Mas Wiko pelan-pelan karena kami mau nyari tukang nasi goreng. Sudah lapar, udah jam 8. Waktunya perut diisi dulu biar nggak masuk angin. Ayo truk semua, truk semua. Truk semua, truk semua. Oke, selamat datang di Jawa Barat. Aduh. Nah, sih kita ketemu dengan proyekan jalan. Aduh. Aduh. Busnya malah berhenti sembarangan. Susah banget teman-teman nyari tukang nasi goreng karena di kiri jalan isinya cuma beginian, cuma sawah gitu, dan ini lumayan gelap, nggak ada lampu jalan, jadi kita penerangan cuma mengandalkan lampu motor aja. Ini yang rada susah adalah karena dari lawan arah itu sorot lampunya tinggi-tinggi teman-teman, jadi bikin silau. Ini jangan terlalu ngebut, dari tadi speed nggak nyampe 70 kok. Saya cuma pacu di 50 sampai 65-an aja. Selain daripada saya sambil nyari nasi goreng, kalau terlalu ngebut ini suram, nggak kelihatan jalanannya. Tuh, pakai lampu jauh juga cuma segini tuh sorotnya. Kecuali saya bawa kayak lampu sorot ya, mungkin lain cerita. Ayo. Jadi pelan-pelan aja deh. Ya. Habis basah. Banyak pasir pula. Aduh, seram ini teh. Tuh, nggak kelihatan. Ini banyak bapak-bapak pada nyari belut. Kayaknya nggak akan mungkin lah dapat nasi goreng di sini. Kita tunggu sampai kota kecamatan selanjutnya yang kita lewatin. Seharusnya daerah Babakan nih ada. Aduh. Ya teman-teman, Jakarta masih jauh.
masih 300 kilo. Tadi sih pelang terakhir bilang 274 ya. Oke, dan sekarang sudah jam 9 lebih. Kami tadi diskusi, saya sama Mas Wiko bilang bahwa kita lihat sikon ya, nanti selepas Cirebon mungkin kita akan istirahat aja di SPBU sampai rada subuh, baru kita lanjut supaya kita masuk di Jakartanya nggak pas jam rawan. Ya, jam setengah 10 kurang 2 menit alias 9.28 kita udah masuk udah lepas Cirebon kota teman-teman. Sekarang masuk menuju Pleret. Ini jalanannya masih rame karena memang jalan antar kota. Satu hal yang tadi aku dan Mas Wiko khawatirkan itu adalah nanti kalau pas mau masuk Jakarta itu. Jadi kami berpikir semoga nanti dapat pom bensin yang nyaman teman-teman. Kami mau numpang tidur di pom bensin. Nanti lanjut lagi perjalanan sekitar jam 4 pagi lah, supaya nggak terlalu pagi kita masuk ke kota Jakartanya. Iya, 941 sampai di Palimanan. Jakarta masih 240-an kilo teman-teman. Bandung sih nggak terlalu jauh kalau lurus ya, lewat Majalengka itu sekitar 100 kilo, sedangkan Jakarta sampai 245. Oke, ini dia Palimanan. Palimanan. Jam 9.52 memasuki daerah Arjawinangun. Perpantau Pantura masih padat oleh kendaraan truk ya. Mobil pribadi nggak banyak karena memang kebanyakan mobil sudah pada masuk tol. Motor terlihat beberapa. Ini kami konvoy bertiga, saya, Beat, si Mas Wiko di Honda Beat, dan juga ini ada mas-mas yang pakai jas hujan, pakai Revo. Kondisi lampu jalan mati teman-teman. Oh, Pantura, Pantura. Oke, tadi ini kameranya kayaknya rada kotor, kesentor air teman-teman. Tuhanku, bahaya banget. Bahaya, 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 bahaya. Nggak kelihatan sama sekali. Gelap banget Pantura. Ya ampun. Kembali lagi pada kegelapan Pantura. Ini lampu jalannya nggak ada yang nyala. Ayo.
kita ini lewat mana nih ya? Kayaknya Arjawinangun udah mau masuk deh teman-teman. Oke, jam 10.22 kita udah lepas Jatibarang teman-teman, dan kembali gelap gulita lagi, jalanannya kayak begindang. Aduh, ini kali pertama saya lewat Pantura sini ya, Pantura yang bagian ini malam-malam. Kalau kemarin pas berangkat makan subuh nyampe sini udah terang, jadi beda cerita. Kalau 2014 dulu lewatnya jam setengah 2 pagi, tapi di Pantura Losari Brebes sana udahnya saya tidur sampai jam 3. Dan waktu itu kan ke Bandung ya, kalau ke Bandungnya beda cerita. Wah, itu plat G tuh, plat G OTW Jakarta juga kayaknya. Saya udah bingung teman-teman mau ngomong apa ya, mau ngoceh apa, karena mulutnya tuh udah rada kering ini, terus juga badannya pengen istirahat ya. Saya rekam supaya nggak ngantuk-ngantuk banget. Nggak ngantuk mah, ini nggak ngantuk sih teman-teman, cuma mulai merindukan kasur ya, karena sudah nyaris 12 jam di atas motor, belum mandi, belum apa-apa. Nanti begitu sampai di kantor saya mau nebus utang tidur, pokoknya mau hibernasi. Tuh gelapnya. Ini untung gak hujan sih ya, kalau hujan lebih ribet lagi. Gelombangnya. Susah sekali terjebak di antara truk. Iya, ini masuk. Ayo. Nah, baru merdeka. Puyeng, aduh. Belum merdeka. Satu truk lagi. Aduh, ada rumah dugem guys di kiri jalan tadi.
Bu, ya serem itu. Ih. Nah, kalau truknya cuma sebiji gini mah enak nyalipnya ya, tinggal suruh. Ini saya udah nggak paham di mana aja karena gelap teman-teman. Yang tahu pokoknya cuma tadi aja udah lepas dari Jati Barang aja. Karena tadi patokannya ada jembatan kereta. Selebihnya udah Lambo. Harusnya sih ini udah daerah, oh ya ini udah bener, udah Indramayu. Jam 10.33 udah bilang bener Indramayu. Ayo, debu truk, debu truk. Teh di depan ada truk lagi di kanan. Tuh, nggak muat guys. Ya ampun, ternyata banyak tempat begituan kalau malam. Ayo, baru tahu saya lewat sini kalau malam begitu. Ya teman-teman, jam setengah 12 malam sekarang 11.24, sampai di daerah Kandang Haur Indramayu. Ini sebenarnya udah ngantuk, cuma si Mas Wiko bilang dia juga ngantuk. Terus kita lagi cari pom bensin yang enak. Tadi pom bensin yang kita datengin rada suram tempatnya, jadi nggak ada tempat yang enak buat tidur. Itu nanti kalau ada yang enak ya kita mau rebahan, nunggu sampai jam 4 pagi baru lanjut lagi. Jam berapa sekarang? Jam 11.44, udah mau jam 12 malam, hari udah mau berganti. Kita udah masuk di daerah Patrol Indramayu. Kalau ke kiri ke Haur Gelis. Jakarta masih 220 kilo teman-teman dari sini. Ayo, jauh ya. Jam 11.52 sampai di Kecamatan Sukra teman-teman. Ternyata Sukra ini masih Indramayu, sorry tadi saya salah sebut. Jadi kalau dari timur ke barat habis Patrol ada Sukra. Nah sepengetahuan saya habis Sukra ini kita udah pindah kabupaten, masuk ke Kabupaten Subang. Ya ini perbatasan ke Subang. Ya ampun, sampai jam segini masih ada orang yang ngemis
Aduh, ngemis koin. Ya Allah, udah malam ini. Oke, kita udah masuk Kabupaten Subang. Sekarang jam 12.47, hampir jam 1 pagi teman-teman. Ini udah masuk Subang, udah lepas dari Pamanukan. Dan dari tadi itu kita mau cari rest area, tapi suram semua rest areanya. Yang tadi berhenti itu sebenarnya tempatnya enak, tapi depannya udah penuh semua, jadi gak ada tempat buat kita rebahan. Sebelumnya ada rest area. Aduh, kita pikir itu tempatnya lumayan enak sih. Kita mau rebahan gitu ya. Tapi banyak banget binatang terbang-terbang, mirip kayak kutu gitulah bentuknya, dan bau anjir. Banyak banget binatangnya. Jadi buru-buru dah kita pindah lagi. Ini kagok sih udah setengah satu, udah jam 1 teman-teman. Sebenarnya sih pengennya mah saya lanjut aja nih sampai ke Kalideres ya, biar jam 3 nyampe udah blok saya istirahat tidur gitu, hibernasi. Cuma memikirkan faktor keamanan, kalau jalanannya kalau masuk Bekasinya nanti rada rame, saya mah berani sok. Aduh, cuma kalau sepi-sepi gimana ya udahlah, mending bener kata si Mas Wiko, tahan dulu di SPBU sampai rada jamnya aktivitas orang ya, menjelang sholat subuh. Nah baru hayu. Enak. Oke, jam 12.56 kita masuk daerah Ciasem, Subang. Habis Ciasem kayaknya kita udah mulai masuk kabupaten apa nih? Kalau Cikampek tuh saya lupa nih, masuknya tuh Kabupaten Kerawang atau Purwakarta ya teman-teman ya. Lupa ingat, harus cek lagi nanti di Maps. Pokoknya kalau dipatok bilang habis ini Cikampek berapa puluh kilo lagi, enggak nyampe 30 kilo kok kita udah masuk Cikampek. Oke, rada gelap. Ternyata sebenarnya kalau malam rumah-rumah di kanan itu yang bedeng-bedeng biru itu ternyata tempat prostitusi.
Oke, ternyata dari tadi masih ngerekam. Ini jam 1:07. Posisi di mana posisi nggak kebaca. Aduh, nggak kelihatan. Tulisannya pos PPKM. Di manakah kita berada? Miau. Oke teman-teman, masuk Kabupaten Kerawang. Bentar lagi Cikampek. Karawang. Wow, cepat sekali, udah nyampe di sini lagi. Nggak cepet sih sebetulnya, jauh. Wah, yo. Jam 1:30 pagi teman-teman, tepat. Udah masuk Cikampek, kita sudah lepas Cikampek. Tinggal ya 70 kilo lah ya untuk Gading Kerawang Jakarta aja masih 70 kilo. Berarti ini ya 90 kiloan lah teman-teman untuk kita sampai di Kalideres. Nah teman-teman, sekarang jam 1:30 lebih 5 menit. Kita udah masuk Dawuan. Nah Dawuan ini bagian masih satu kecepatan setelah Cikampek. Di sini truknya relatif berkurang teman-teman, karena kebanyakan truk dan tadi bus-bus besar mereka belok ke kiri yang ke arah Bandung untuk masuk tol, untuk masuk pintu tol. Nah mereka langsung masuk tol Japek. Jadi yang masuk bagian jalan nasional ini lebih sedikit ya. Alhasil jalanannya jadi lebih sepi sih tuh. Kayak beginilah. Oke, kita ini udah masuk ke Rawang teman-teman. Cuma kita seperti biasa lewat jalan lingkar Tanjung Pura. Dan ini jalannya sepi banget. Sebenarnya saya ada was-was lewat sini, tapi nggak ada jalan lain. Kalau lurus itu, karena jalan Kerawang kotanya tuh rada-rada banyak yang perboden. Kalau nggak pakai GPS rawan disasar. Maksudnya kesasar ya. Karena terakhir saya lewat situ pernah nggak pakai GPS. Yang ada saya malah keluarnya ke pintu tol Kerawang Barat. Dari situ bingung buka GPS, yang ada malah diarahin lewat Kalimalang. Nah kalau jam segini mah nggak banget dah lewat Kalimalang. Siang bolong aja udah males ya kan, apalagi lewat jam segini gitu. Ya lingkar Tanjung Pura ini siang bolong udah sepi, lagi malam begini ya. Ini saya berdua untungnya sama Mas Wiko. Mas Wiko ngikutin saya di belakang. Cuma saya nggak bisa lebih dari 70 nih, karena motornya Mas Wiko nggak kuat ngikutin kalau lebih dari 70. Jam 2:15 udah ramai nih pasar Cikarang teman-teman, sentra grosir Cikarang. Habis ini Bekasi, Jatinegara, Matraman, dan Harmoni, Grogol, Kalideres. Oke, Tuhan memberkati perjalanan ini, amin. Jam 2:30 kurang 4 menit alias 2:26 udah sampai di Tambun teman-teman. Tadi pisah dulu sama Mas Wiko. Mas Wiko karena rumahnya Bekasi Timur di kontrakannya, jadi tadi dia pamit, dia melewat ke Kalimalang. Ini saya akan lurus terus. Ke arah Tambun.
setengah 3 lebih 5 menit udah nyampe Bekasi kota. Ini kita mau belok kanan untuk nanti keluar lagi di Jalan Haji Juanda dekat stasiun Bekasi. Nah, saya senang teman-teman ternyata karena rame, masih ada temannya. Ini salah satu jalan yang saya takutin sebenarnya pas tadi kepikiran lewat subuh adalah karena gelap. Cuma ternyata rame karena aktivitas pasar udah jalan, dan kalau ada temannya berani sih. 239 stasiun Bekasi teman-teman. Go Power Ranger. Oke, kita udah masuk di Jalan Igusti Ngurah Rai, jam 2 lebih 46 menit. Ini kita menyusuri rel kereta api sampai dengan stasiun Jatinegara. Ya teman-teman, ini saya pacu kecepatan rada tinggi karena jalanan sepi, tapi bukan buat kebut-kebutan, demi safety teman-teman ya. Karena di jalan begini lebih baik kita ngebut, apa ya? Ya bukan ngebut-ngebutan juga, tapi di sini kecepatan kita yang cukup tinggi lah demi keamanannya. Ya. Jam 3 pas teman-teman, kita udah sampai di Matraman, Jakarta Pusat. Ayo, tadi agak ngeri teman-teman, di pojok yang Matraman yang bawa rel kereta ada bocah-bocah nggak jelas balapan motor. Aneh tuh, subuh-subuh gini ngapain coba balapan, nggak ada gawean emang. Biasa jam segini, jam 3 pagi kalau lewat sini ya saya naik Gojek dari Pasar Senen teman-teman. Cuma berhubung ya ini kali pertama nih saya bawa motor sendiri nyasar Jakarta jam 3 pagi. Kali pertama. Biasanya mana pernah. Ya, kita memasuki kawasan Ring 1. Ayo. Gereja. Jam 3 lebih 7 udah nyampe di Harmoni teman-teman. Harmoni Jakarta Pusat. Oke, karena ini simpangnya gede, kita berhenti tetepan ya. Yang penting kalau pas berhenti gini ada teman-temannya mah oke lah, berani. Cuma kalau sendiri banget, nah itu baru rada khawatir. Oke, hijau. Ayo teman-teman. Aduh, sepi banget. Harmoni. Kalau Jakarta sesepi ini tiap hari mah enak, tapi nggak mungkin. Wah, kita masuk flyover Roxy. Teman-teman, dulu saya pernah ditilang sih tahun 2017 awal bulan Januari pakai motor MX, gara-gara saya putar balik waktu itu. Nah, saya kan masih awam ya, nggak ngerti Jakarta waktu itu tuh. Aduh, ini apa, sampah semua. Waduh, ngeri. Wah, Roxy bisa sesepi ini. Amazing. Sabtu kemarin waktu berangkat kayaknya nggak terlalu sepi deh, nggak sesepi ini deh. Oh, banyak sampah. Apa ini? Ini Tuhan. Nah, ini flyover passing teman-teman. Nggak boleh buat motor, tapi kadang suka melanggar sih banyak. Saya ingat dulu Pak Gojek pernah ngasih tahu saya kalau udah malam mah jangan lewat situ,
lewat bawah aja kalau motor lebih aman katanya, kalau lewat atas rada gimana katanya. Iya sih, kebanyakan kalau saya naik Gojek ya semua Gojeknya lewat bawah. Cuma sekali Gojek yang beneran lewat atas. Hitungan jari sih, kalau subuh-subuh ya, dulu waktu 2000 berapa tuh? 2017 sih, pernah tuh Gojeknya lewat atas dan pecah ban. Aduh, puyeng. Saya jalan kaki dah sampai jembatan gantung. Sampai nemuin ada apa? Ada tukang tambal bannya. Oh, mobilnya tinggi. Dan Hogwarts mah udah ramai ya teman-teman jam segini. Ada bisnis datang, terus juga ramai sama orang yang jualan, udah mulai pada nyetok. Dan akhirnya sampai juga kembali di Daan Mogot. Total saya pergi dari sejak tanggal 13 teman-teman, 13 November hari Sabtu, dan sekarang hari Rabu dini hari, tanggal 24 November saya kembali lagi di Jakarta. Oke, kembali lagi ke Daan Mogot. Wah, saya senang banget. Dan total perjalanan hari ini start tadi dari Bujayan jam 11 siang Jogja. Sekarang jam 3.15 saya sudah kembali di Daan Mogot, Jakarta Barat. Total perjalanan yang saya tempuh sepanjang hampir 2 minggu ini dari Jakarta ke Semarang, Surabaya, Malang, Kepanjen, Blitar, Kediri, Ponorogo, Solo, Jogja, Kebumen, lalu habis Kebumen mana ya? Kebumen, Sampang, Banyumas ya, lewat Kebumen, Banyumas, Cirebon, Pemanukan, sampai dengan ke Jakarta lagi. Total lebih dari 2.200 kilo. Nah, mungkin pertanyaannya, keliling Jawa kan namanya ini ya, nama touringnya, kenapa nggak lewat Bandung? Yang pertama adalah kalau Bandung jaraknya lebih jauh, muter ya. Terus yang kedua, saya pengen cepet-cepet sampai. Kenapa? Karena perjalanan balik lagi ke Jakarta itu lebih menguras energi ketimbang perjalanan pergi. Flightnya beda. Kalau perjalanan balik Jakarta itu udah tahu bahwa ini bakal gawe lagi gitu ya. Jadi rada loyo semangatnya. Tapi oke lah teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan rangkaian perjalanan solo touring. Nah, keliling Jawa. Semoga rangkaian channel ini boleh menghibur teman-teman untuk motoran virtual. Saya memang nggak banyak bikin vlog yang nggak ngambil cuplikan waktu jalan-jalan atau apa, karena memang fokus dari vlog ini kan motorannya ya, touring motorannya. Oke teman-teman, nanti di kolom deskripsi ya detailnya saya tuliskan ya mengenai jarak, konsumsi BBM, dan juga budget. Sambil senang teman-teman bisa kembali lagi ke Jakarta dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, melewati cuaca terik, hujan badai, lewatin pagi, siang, sore, malam, dan akhirnya perjalanan ini boleh ditibakan kembali dengan selamat. Sehat-sehat ya buat teman-teman dimanapun kalian berada, sukacita selalu, dan aku juga berdoa semoga kalian dicukupkan kebutuhannya, mendapatkan kesehatan tentunya, dan ada momen ya kebersamaan untuk diluangkan bersama teman-teman, bersama orang-orang terkasih, dan juga kesempatan untuk eksplor Indonesia, entah itu lewat touring motoran atau jalan naik pesawatnya, naik kereta atau apapun itu, apapun deh, yang penting teman-teman semoga dapat kesempatan buat eksplor. Oke. Ini saya udah di jembatan baru, sedikit lagi saya akan tiba di habitat saya, dan wow, kita ketemu banyak bis malam. Ada Handoyo, ada Agramas,
apakah ada Rosalia. Biasa saya naik Rosalia teman-teman. Baru dia omong Rosalianya ada di depan. Video ini akan saya sudahi di perempatan Cengkareng ya teman-teman. Ini kalau lihat Jakarta Info beberapa hari belakangan nih, gara-gara ada benerin aspal di Dadap, macetnya sampai ke sini. Jeng bis malam semua. Ini Rosalia tujuan Bitung lewat Kalideres. Ada Arimbi dari mana nih? Oke. Kalau teman-teman naik bis itu biasanya sekarang udah nggak boleh turun di sembarangan lagi di Daan Mogot. Jadi cuma ada 2 titik. Kalau nggak di Rawabuaya sini ya di depan terminal ya. Haryanto. Oke teman-teman, thank you ya untuk menonton. Have a good day. God bless you.